Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Saling Silang. Malam ini kita membahas apalagi yang sudah ramai menjadi pembahasan di berbagai medsos ya. Meskipun mereka mengaku tidak pernah atau tidak menjadi... Oh ya, baik. Pemirsa, kami akan lanjutkan ya Saling Silang ini. Sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Pasca dihentikan izin usaha hotel dan geria pijat oleh Pemprov DKI Jakarta, manajemen Alexis memberhentikan operasionalnya. Melalui staf legal dan juru bicara Alexis Group, Lina Novita menegaskan pihaknya menghargai surat yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dan mulai hari ini akan menghentikan operasional hotel dan geria pijat Alexis. Lina juga menjelaskan segala sesuatu berkaitan perizinan maupun operasional telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, hingga saat ini tidak pernah ditemukan peredaran narkoba maupun kasus asusila di hotel maupun geria pijat. Lina berharap agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta mau melakukan mediasi agar izin kembali diberikan. Bekerja sama dengan pihak Pemda DKI guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI. Kedua, hotel maupun geria pijat Alexis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata, di mana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sementara itu, sejumlah karyawan Selasa siang terlihat mulai menutup pelang nama hotel dengan kain. Pelang nama yang berada di depan pintu masuk hotel dan di sisi tembok atas gedung beserta logo wanita berwarna kuning ditutup menggunakan kain hitam. Selain telah menutup identitas hotel, pihak pengelola juga memasang pemberitahuan yang menginformasikan bahwa Hotel Alexis dan Spa saat ini berhenti beroperasi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak Alexis Group juga terpaksa mengistirahatkan para karyawannya hingga izin diberikan kembali. Faisal Solehudin, Ade Tata, Hairul Insan, JAK TV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku punya bukti-bukti dan dasar yang kuat untuk menutup hotel dan geria pijat Alexis dengan tidak memperpanjang usaha Alexis. Anies menegaskan bukti pelanggaran yang terjadi di Hotel Alexis berbeda dengan bukti bangunan yang belum membayar pajak yang tentunya bisa dibuktikan melalui foto. Berikut pernyataan Gubernur Anies Baswedan. Sejak dikeluarkan surat itu, maka statusnya menjadi tidak lagi bisa beroperasi. Berbeda dengan bangunan yang melanggar. Kalau bangunan melanggar bisa difoto, fotonya ditunjukin. Masa ini mau difoto, fotonya ditunjukin? Gimana coba? Karena itu kita sampaikan ada bukti-buktinya semua, ada datanya, dan itu menjadi bagian dari pertimbangan. Ya, itu pernyataannya begitu ya. Sebenarnya buktinya sudah ada. Cuma tidak diungkap saja ke publik begitu. Kita akan membahasnya pemirsa saat ini bersama narasumber sudah ada budayawan tokoh Betawi Bang Ridwan Saidi. Selamat malam. Malam. Dan kemudian ada Musni Umar pengamat sosial. Selamat malam Pak Musni. Iya. Dan sesaat lagi nanti juga akan bergabung ini ada tim sukses Anies Sandi. Tapi saya ke Babe dulu deh. Banyak yang komentar juga nih, kan Alexis ini hanya salah satu sebenarnya ya. Ini kok yang ditutup Alexis. Tapi kalau Anda melihat ini Pak Ridwan, penutupan Alexis ini seperti apa? Gini ya, itu kan bukan tebang pilih, kan ada prioritas, ada proses, ada prosedur. Yang banyak diheboh itu sebelum pun Anies terpilih adalah Alexis. Ya kita nggak bisa mengatakan seperti kenapa Keramat Tunggak yang dihajar. Kan itu waktu banyak beberapa lokalisasi gitu kan ya. Ya prioritasnya emang di situ. Karena Keramat Tunggak arealnya begitu digusur dia bisa jadi apa namanya Islamic Center. Ya kan. Di tempat lain ada, bukan nggak ada. Jadi itu prioritasnya memang Alexis karena itu. Yang tapi kalau menurut tadi ya manajemen Alexis bahwa sebenarnya tidak ada praktek prostitusi di sana begitu. Ya Pemda DKI ada bukti, ya kan kita percaya tentang hal itu. Praktek prostitusi apa sih yang didefinisikannya gimana praktek prostitusi? Tapi kan gambar-gambar yang kita lihat sebelumnya yang tersiar sebenarnya itu lobby hotel tidak seperti hotel-hotel biasa. Gambar, saya nggak pernah ngalamin. Gedongnya juga Saban Liwat Laksamana
Marta Dinata saya kagak tahu gedung yang mana hotel Alex. Bener nggak tahu nih ya, Be ya? Kagak. Apalagi ke sana nggak tahu ya. Oh enggak lah. Pastinya ya banyak Iya. yang beranggapan seperti itu. Tapi ini Pak Antoni Leong, mantan tim sukses Anies Sandi, selamat malam. Malam, Mbak. Iya, lalu mungkin ke Pak Antoni dulu ya, Ya. Karena apakah sudah dipikirkan dampak sosialnya atau dampaknya implikasi dari penutupan ini? Selain tadi disebutkan bahwa ya kan sudah menyumbang pajak 30 miliar begitu ya, di samping juga dikemanakan ini tenaga kerjanya? Ya, sebelumnya ini bentuk komitmen dan ketegasan Mas Anies dan Bang Sandi. Artinya ketegasan itu bukan secara verbal, tapi tindakan. Nah, untuk dampaknya itu kita sudah meetingkan kemarin dan hari ini bagaimana program OKOC bisa memberdayakan pekerja atau karyawan di Alexis. Artinya ini bukan akhir dari segalanya. Kami sudah siapkan beberapa program seperti OKOC Stock Center, OKOC mungkin spa Mau yang dijadikan bersyariah, apa nih Alexis? OKOC makeup artist. Artinya kalau kita dorong manajemen hotel yang memang profesional mengelola gedung Alexis ini nanti. Artinya Akan dijadikan makeup artis ini bekerja di sana? ya mungkin itu salah satu contohnya. Mungkin bisa spa yang bersyariah misalnya. Oh, spa bersyariah. Tapi ini contoh. Artinya itu bukan akhir segalanya. OKOC yang makeup artist ini bisa jadi salah satu solusi. Artinya kita bisa dorong, kita mau dorong hotel ini ke depannya juga memang yang berstandar. Mungkin bisa kayak Amaris yang memang mengelola gedung itu. Artinya manajemen itu yang kita harus lebih concernkan. Artinya sekarang kalau Alexis yang di depan yang sekarang ini kan lebih ke arah prostitusi. Artinya kita ke depannya memang harus ke arah yang lebih profesional. Ya, manajemen menurut Anies hotel. memang ingin membersihkan lah Jakarta dari praktek-praktek Ya. pelanggaran semacam itu begitu. Nah ini bisa dibayangkan kalau semuanya kemudian bukan hanya berhenti di Alexis, berapa pengangguran yang akan timbul? Ya artinya pengusaha yang memang pengusaha sekarang kan basisnya memang izinnya misalkan izin A ya kita harus berbisnis soal A itu. Artinya ketika itu hotel ya kita harus act as a pengusaha hotel. Artinya jangan lari dari itu. Ketika izinnya B ya kita harus eksekutif. Ketika Gria pijat juga memang bisnisnya harus pijat yang real kira-kira gitu. Ya, mungkin Mbak Musni menambahkan ya karena sebenarnya ini fenomena sosial ya prostitusi itu. Ada saja kalau kata Ahok kan sudah dari zaman Nabi sudah. Nggak bisa dong begitu bicara sejarah mesti ada datanya. Nggak bisa ngawur begitu. Di Jakarta pelacuran bermula dari Gang Rebo. Belanda sebagaimana lazimnya mengganti nama-nama natif dengan cara dia diganti jadi Gang Ribaut. Posisinya itu Gang Rebo kalau kita dari selatan Jembatan Harko ada di kiri. Itu awal. Itu berapa? Abad 17. Sebelumnya nggak ada. Jadi jangan dari zaman Nabi itu kan ngawur ngomong. Ngomong mesti ilmiah lah. Ya kan? Baik mungkin disambung Pak Musni. Ya, memang kalau kita bicara prostitusi itu kan fenomena sosial, terutama di kalangan negara yang masih miskin ya. Tapi sebenarnya bukan yang miskin juga, justru yang udah kaya raya karena dia sudah memiliki segalanya, dia tidak puas dengan harta yang dia miliki, dengan kedudukan yang dia miliki. Kemudian perempuan kan ada harta tahta dan wanita. Disitulah sesungguhnya laki-laki pada umumnya berada di tempat itu, juga perempuan ya. Nah, persoalannya ketika ada keputusan, memang setiap keputusan itu kan ada pasti yang positif, pasti negatifnya. Negatifnya tadi itu kan akhirnya akan melahirkan pengangguran. Tetapi sangat beda dengan apa yang kita saksikan ketika terjadi penggusuran di Kalijodo dan di berbagai tempat. Itu kan hanya digusur aja manusia, terus tidak dipikirkan mau kerja apa. Seperti yang saya saksikan dari pasar ikan digusur, kemudian dikirim di Marunda, kemudian di mana itu rawa bebek yang begitu jauh, akhirnya pergi ke situ tidak ada pekerjaan, mereka mau jualan nggak ada pembeli, namanya orang miskin semua di situ, nggak ada pekerjaan, akhirnya apa, banyak yang keluar. Ya ini dari sama tempat juga mereka. yang terjadi di Alexis. Kalau ini beda sekali, jadi ketika mereka izinnya tidak lagi dilanjutkan, kemudian ada OKOC itu adalah satu solusi, dan sebenarnya memang ini tidak simsalabim. Saya mengatakan perlu ada perubahan mindset orang-orang yang di situ, kemudian perilaku, kan itu sangat penting. Mau merubah profesi itu kalau mindsetnya, kemudian perilakunya itu tidak dirubah. Nah ini
agak-agak sulit sepertinya ya Pak Musni ya. Tidak susah Kenapa? juga, Pak. Ya Tidak susah dari juga. pekerjaan sebelumnya yang di yang- pasar ikan enggak, aja begini, pindah begini. tempat aja mereka keberatan apalagi Bukan, alih. kita dirinci dulu. Yang pertama kan ada anak-anak juga tamatan sekolah perhotelan, akademi perhotelan, betul. ya kan? Itu kita selamatkan. Kan ada tenaga-tenaga manajemen, Betul. itu kita selamatkan, ya kan? Yang mengarahkan jadi apa namanya itu transaksi syahwat, itu kan pimpinan, ya kan? Iya bagaimana dia sebagai tenaga bawahan ya, pimpinan yang memutuskan ada transaksi syahwat. Nah sekarang kita yang mau dibereskan apa? Transaksi syahwatnya, ya kan? Nah dia sebagai hotel dan resto, menurut saya harus memperbaharui izin kembali, jangan dimanipulasi dengan transaksi syahwat, ya kan? Ini yang kita satu-satu kita sebenarnya pahaman saya bukan orang mau bisnis hotel ditebas enggak, ya kan? Bisnis hotel jangan diselip-selipin transaksi syahwat. Iya. Nah sekarang yang menjadi persoalan bagaimana nasib dari tukang syahwat. Begini. Belum ada yang mikirkan itu ya Be ya. Begini, apa namanya Rahma Sarita, waktu di Keramat Tunggak, tukang-tukang syahwat ini diajarin ngebordir, nyulam. Nah ini kan tukang syahwatnya kelas tinggian dikit, apa dia mau nyulam, ngejahit, ya kan gitu. Nah itu juga harus dipikirin karena dia manusia kan. Nah tukang-tukang syahwat ini didata. Gitu jadi Apalagi yang banyak datang dari luar katanya ya. Iya, Baik. kita manusiawi lah menangani ini karena kita berhadapan dengan manusia. Tapi tetap prinsip-prinsip kita pegang, nilai-nilai hukum, nilai-nilai agama itu harus kita tetap pegang. Baik, kita harus break dulu ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini nggak ada yang pro syahwat kok.